Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfitrawati Soeharto dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Makassar dengan NPM 21501-052, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi menggambarkan pengaruh transaksi keuangan terhadap posisi keuangan perusahaan yang meliputi harta atau aset dengan sumber dananya. Aset tetap merupakan harta yang tidak habis pakai atau umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun, yaitu contohnya seperti gedung, bangunan atau komputer, peralatan laptop, dan lain-lain. Aset tak berwujud merupakan harta non-moneter tanpa wujud fisik, contohnya yaitu seperti hak cipta. Akun-akun aktiva terdiri dari kas. Kas merupakan kas atau uang tunai, artinya uang tunai atau dibayar secara langsung tanpa berutang, namun kas juga memiliki arti yang lebih luas lagi dalam akuntansi. Dalam akuntansi, kas merupakan salah satu kelompok aset yang sifatnya paling liquid. Yang kedua yaitu piutang. Piutang merupakan salah satu unsur aktiva lancar dalam perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang atau jasa. Piutang muncul biasanya ketika kita menjual barang di konsumen, namun konsumen itu belum membayarnya. Yang ketiga adalah persediaan. Persediaan adalah aktiva yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual dalam proses fase bisnis formal atau barang yang digunakan atau dikonsumsi dalam membuat bahan yang akan dijual. Contohnya misalnya yaitu di suatu perusahaan yang persediaannya biasa berupa kertas, spidol, biasa juga disebut dengan persediaan. Yang keempat yaitu beban atau sewa dibayar di muka. Beban atau sewa dibayar di muka adalah biaya yang dibayar sebelum menggunakan jasa atau barang yang akan kita gunakan. Contoh misalnya ketika kita mau menyewa sebuah gedung untuk kegiatan. Contohnya yaitu misalnya ketika kita mau menyewa sebuah gedung untuk kegiatan usaha kita, namun pada awalnya perjanjian kita sudah membayar misalkan selama 5 tahun. Dan itu biasa dianggap dengan sewa dibayar di muka, yaitu ketika kita belum menggunakan namun kita sudah melakukan uang tunai untuk melakukan sewa tersebut. Yang kelima merupakan perlengkapan. Perlengkapan merupakan barang-barang yang dimiliki oleh perusahaan yang bersifat habis dipakai atau biasa juga dipakai berulang kali. Contoh seperti kertas, tinta, masa manfaatnya kurang dari 1 tahun. Peralatan. Peralatan adalah barang-barang atau tempat digunakan perusahaan untuk mendukung pekerjaan peralatan. Peralatan biasanya umurnya lebih lama atau tahan lama jika dibandingkan dengan perlengkapan. Yang ketujuh adalah gedung dan bangunan. Gedung dan bangunan adalah gedung atau bangunan yang dimiliki perusahaan yang dimaksudkan untuk menjalankan roda bisnis perusahaan, artinya gedung dan bangunan. Jikalau perusahaan mempunyai gedung, tidak menyewa gedung, mempunyai aset yang namanya gedung. Yang kedelapan adalah tanah. Tanah merupakan aktiva tetap berwujud yang dalam kondisi siap pakai. Dalam kondisi siap pakai atau biasa disempurnakan terlebih dahulu sampai siap pakai dalam mendukung operasional. Biasanya ketika kita mau membangun gedung, pasti ada tanahnya. Artinya tanah yang dimiliki tempat gedung tersebut masuk ke dalam aset perusahaan. Unsur-unsur persamaan dasar akuntansi yang kedua yaitu utang atau kewajiban atau liabilitas. Utang atau kewajiban merupakan utang perusahaan kepada pihak lain akibat kejadian transaksi di masa lampau yang harus dibayar atau dilunasi. Utang atau kewajiban terbagi menjadi 2 macam, yaitu
utang lancar dan utang jangka panjang. Utang lancar merupakan utang atau kewajiban yang harus dibayar kurang dari 1 tahun. Contohnya yaitu utang usaha dan pendapatan diterima di muka. Yang kedua yaitu utang jangka panjang. Utang jangka panjang merupakan utang atau kewajiban yang harus dibayar lebih dari 1 tahun. Contohnya yaitu utang bank, beban dibayar di muka, dan wesel dibayar, dan utang hipotek. Yang ketiga yaitu modal atau ekuitas. Modal atau ekuitas adalah hak pemilik perusahaan atas kekayaan atau aset perusahaan. Akun-akun yang mempengaruhi modal atau ekuitas yaitu yang pertama yaitu pendapatan. Pendapatan merupakan peningkatan ekuitas pemilik yang diakibatkan oleh proses penjualan barang atau jasa kepada konsumen. Artinya, ketika kita melakukan penjualan kepada konsumen, tentu akan menambah modal. Yang kedua yaitu beban atau akan mengurangi modal. Aset atau jasa yang digunakan dalam proses menghasil pendapatan. Yang ketiga yaitu pref, yaitu yang akan mengurangi modal pemilik. Pengambilan uang perusahaan untuk keperluan pribadi pemilik perusahaan. Artinya semua pengambilan pemilik perusahaan dari uang perusahaan yang digunakan untuk kepentingan pribadinya, maka itu disebut dengan pref. Pengelompokan akun terbagi menjadi 2 macam yaitu akun nominal dan akun real. Akun nominal terbagi menjadi 3 macam yaitu aset, kewajiban, ekuitas. Akun nominal biasanya dicatat dalam neraca. Sedangkan akun real terbagi menjadi 2 macam yaitu pendapatan dan beban. Contoh pendapatan yaitu pendapatan jasa, sedangkan contoh beban yaitu beban gaji, beban bunga, dan beban perlengkapan. Akun real biasanya juga disebut dengan akun laba rugi yang dicatat dengan atau dicatat dalam laba rugi.